Shalom, puji Tuhan. Ya, apa kabar semua? Saya percaya Anda semua sihat, berada di tempat masing-masing. Sebelum saya mulai sharing firman Tuhan, mari kita lihat satu firman Tuhan. Ya, firman Tuhan ini, apa firman Tuhan ini berbicara sebelum saya mulai sharing saya. Ya, Mazmur 62 ayat 8. Lihat apa perkataan Tuhan, apa hamba Tuhan ini mengajar pada setiap anak Tuhan. Haleluya. Mazmur 62 ayat 8. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Selah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Apa hari ini, apa jua rancangan Anda, kerinduan Anda? Seperti firman Tuhan berkata, sebelum kita berdoa, Tuhan sudah mengetahui, namun kita harus minta. Di sini kita dapat melihat firman Tuhan berbicara, curahkan, ya, percaya ya, setiap waktu. Percayalah kepadanya setiap waktu. Ya, setiap waktu kita berjaga, setiap waktu kita bernafas, ya, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dialah satu-satunya juru selamat kita. Apa jua kerinduan Anda, rancangan Anda, ya, letak di hadapan Tuhan. Seperti Anda telah diajar, telah dituntun. Sekali lagi saya memberi peringatan, jangan lupa Tuhan, apa jua rancangan Anda, letak di hadapan Tuhan. Berdoa, bila Tuhan buka pintu, tidak ada satu manusia bisa tutup. Tetapi bila Tuhan tutup pintu itu, tidak ada seorang pun bisa buka pintu itu. Tuhan menghendaki yang terbaik kepada setiap anak-anak yang percaya kepadanya. Kerana mengapa Tuhan mau yang terbaik? Kerana kita berharap padanya. Dia adalah sumber pengharapan kita. Dia adalah satu-satunya tempat kita bersandar, ya, sandar untuk tempat rehat kita, di mana kita rehat, ya, supaya kita dapat satu kelegahan, supaya kita dapat satu kedamaian, supaya di mana kita dapat satu ketenteraman. Haleluya. Jadi apa jua isi hati Anda, rancangan Anda, curahkan, percaya padanya setiap waktu. Amin. Hari ini saya ingin sharing tentang firman Tuhan. Judul yang ini saya sharingkan adalah iman yang berkenan di hadapan Tuhan. Iman yang berkenan di hadapan Tuhan, bahagian 2. Amin. Minggu lepas kita telah melihat bahagian 1, hari ini kita melihat bahagian 2. Iman yang berkenan di hadapan Tuhan, bahagian 2. Mari kita lihat, ya, firman Tuhan tanpa melengah, ya, membuang waktu. Yakobus 3 ayat 3 dan 4. Yakobus 3 ayat 3 dan 4. Kita mengenakan kengkang pada mulut kuda sehingga yang menuruti kehendak kita, dengan jalan demikian kita dapat juga mengendali seluruh tubuhnya. Ayat 4, dan lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendali oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Ya, di sini kita dapat melihat, ya, lihat bagian sehingga yang menuruti kehendak kita. Ya, Yakobus 3 ayat 3, kuda itu menuruti kehendak kita. Ayat 4, ya, kemudi yang amat kecil menuruti kehendak jurumudi. Ya, amat kecil, semua mengikut kehendak. Hari ini bagaimana pengertian iman kita? Seperti itu juga kehendak kita. Amen. Harus kita, bagaimana iman kita berdasar, bagaimana kehendak kita dicipta, bagaimana muncul keinginan, bagaimana muncul kehendak itu, kerana apa yang kita percaya. Jadi maka bagaimana iman Anda, seperti itu juga pengertian, ya, begitu juga kehendak kita. Jadi amat penting
di atas dasar apa, fondasi apa, bagaimana iman kita dibangunkan. Sama firman Tuhan berkata, kita telah dengar, telah lihat minggu lepas, kita harus dengar, timbul. Bagaimana iman kita timbul dari firman Kristus Yesus. Amen. Amat penting bagaimana iman kita dibangunkan. Seperti kita pergi ke sekolah, ya, kita mengantar. Suatu waktu dahulu kita telah pergi ke sekolah, kita meluang waktu, ya, kita bayar harganya agar kita hari ini kita berdiri di posisi hari ini. Sama seperti itu juga, kita harus, ya, mengambil waktu, ya, menuntun di dalam hadirat Tuhan, melihat firman Tuhan, apa Roh Kudus ingin berbicara pada kita, ya, bagaimana Dia ingin membawa kita ke dalam jalan kebenaran, supaya kita, ya, diperkuatkan, dipeliharakan. Ya, bila iman kita kuat, ya, iman, hati, pemikiran dan perasaan kita semuanya ada satu, telah diikat satu. Ya, kita harus mengerti itu. Bagaimana iman kita, ya, hati ini di atas fondasi. Seperti itu juga pemikiran kita, ya, pengertian kita, kita memahami segala sesuatu. Seperti itu bagaimana kita memahami, seperti itu juga perasaan kita. Jadi hari ini saya ingin, ya, Anda semua bangun dalam iman, diperkuatkan dalam iman. Kerana bila iman kita lemah, kita senang diusik oleh perasaan ini. Kita senang diganggu oleh perasaan ini. Ya, pemikiran kita tidak tenang, hati tidak tenang, senang diusik. Jadi bila iman kita diperkuatkan dalam Kristus Yesus, bila kita dibangun di atas fondasi yang benar, ya, perasaan ini, pemikiran ini tidak mudah diganggu. Ya, kerana bagaimana pengertian iman kita, seperti itu juga kehendak kita. Haleluya. Dalam firman Tuhan berbicara, iman, ya, umatku binasa kerana kurang pengetahuan. Tuhan tidak mahu kita binasa, kerana Tuhan mempunyai satu, ya, matlamat, satu rencana, satu harapan, ya, satu masa depan yang penuh harapan bagi kita. Dia telah sediakan. Jadi apa yang harus kita lakukan? Tugas kita adalah meluang waktu di hadapan, mengambil, ya, bangunkan, ya, gerakkan diri ini, tubuh ini, duduk di dalam hadirat, ya, meluang waktu di dalamnya. Mari kita lihat firman Tuhan. Apa firman Tuhan? Lihat bagaimana, ya, firman Tuhan ini berbicara. Kisah Para Rasul 8 ayat 29, 30 dan 31. Lihat apa firman Tuhan ini sedang berbicara. Ya, Kisah Para Rasul 8 ayat 29 sampai 31. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekati kereta itu. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan bacakan itu? Jawabnya, ya, ayat 31 jawabnya, bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu yang meminta Filipus duduk, naik dan duduk di sampingnya. Lihat di situ apa kata, ya, orang itu, orang kaya itu, ya, sida-sida. Jawabnya, bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu yang meminta Filipus naik dan duduk di situ. Lihat ayat pertama, lalu ayat 29, ya. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Mengapa? Ya, kita sebagai anak Tuhan, kita harus peka, kita harus sensitif pada Roh Tuhan, Roh Kudus. Ya, jika Tuhan kita tidak mengambil, kita dapat lihat di sini Kisah Para Rasul 8 25 sampai 31. Kita dapat melihat dengan jelas kita yang diurapi, telah dikudus, telah dibasui. Ya, kita bisa mendengar apa kata Roh Kudus. Ya, lihat ayat 31. Jika tidak ada yang membimbing aku, Roh Kudus akan membimbing kita. Kita harus mengambil waktu. Bila kita membaca firman Tuhan, bukan 1-2 minit. Itu tidak bisa, ya, mengajar kita 1-2 minit. Kita bisa membaca, melihat dan kita bisa lupa.
Ya, itu ada sekadar bacaan saja. Tapi bila kita merenung, itu akan menjadi satu panduan, itu akan menjadi satu pemikiran, itu akan menjadi satu peringatan bagi kita juga. Haleluya, satu panduan. Itu akan menjadi satu peringatan bagi kita bagaimana iman kita, bagaimana Tuhan mengajar kita. Contohnya, ya, saya beri satu contoh. Jika ada satu hamba Tuhan datang berbicara, ya, mengajar firman Tuhan, kita dapat menerima firman Tuhan. Kita jadi satu sukacita di dalam hati. Kita tersenyum kerana sebelum hamba Tuhan itu membicara, Tuhan telah membicara, Tuhan telah mengajari, Roh Kudus telah mengajari kita perkara itu. Satu perhubungan, satu perikatan. Dan hamba Tuhan itu akan mengajari lebih dalam lagi. Kita dapat menerima, kita tahu itu adalah dari Roh Kudus. Haleluya. Tuhan mau kita sebagai anak Tuhan. Sebab bagaimana pengertian iman ini, seperti itu juga kehendak kita. Ya, bagaimana kita berbicara, bagaimana kita bertutur. Mari kita lihat firman Tuhan, ya. Mari kita lihat firman Tuhan. Apa firman Tuhan berbicara? 2 Korintus. Nah, mari kita lihat firman Tuhan. Apa firman Tuhan berbicara, ya. 2 Korintus 8 ayat 7. 2 Korintus 8 ayat 7. Bila iman anda kuat, bila iman anda diperkayakan, lihat bagaimana karakter kita, lihat bagaimana posisi kita, bagaimana, ya, hidup kita akan dipenuhi. 2 Korintus 8 ayat 7. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Haleluya. Bila iman kita diperkuat, ya, bila iman kita sihat dalam perkataan, dalam pengetahuan, kerana kita meluang waktu di dalam hadirat Tuhan, Roh Kudus akan mengajar kita. Haleluya. Lihat, tidak ada suara dalam firman Tuhan berkata, ya, tidak ada suara yang berkuasa untuk mengawal lidah ini. Tapi bila kita dituntun oleh Roh Kudus, bila kita diurapi dengan kekuatan kita, kita tidak bisa mengawal perkataan. Tapi bila kita ada tuntunan Roh Kudus, bila kita iman kita telah diperbaharui, telah disuci, ya. Dalam firman Tuhan kita dapat melihat iman kita akan disucikan oleh bagaimana dengan firman Tuhan, ya. Bagaimana bila kita telah disuci, bila iman ini ada di dalam posisi yang betul, kita bisa mengawal perkataan kita juga. Ya, lihat apa firman Tuhan 2 Korintus ayat 8. Dalam pengetahuan, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan. Haleluya. Bila iman ini berada di posisi yang benar, di atas fondasi yang benar, perkataan lidah ini juga kita bisa mengawal. Bukan kita kawal, bukan dengan kekuatan kita, tapi oleh Roh Kudus. Haleluya. Mari kita lihat firman Tuhan seterusnya. Kisah Para Rasul 15 ayat 8 dan 9. Apa firman Tuhan berbicara? Kisah Para Rasul 15 ayat 8 dan 5. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka, sebab Ia mengaruniakan Roh Kudus kepada mereka sama seperti kepada kita, dan yang sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka, sesudah Ia menyucikan hati mereka oleh iman. Bagaimana hati kita disucikan, dikuduskan adalah oleh iman. Amat penting, ya. Iman kita diperbaharui, ya, dalam firman Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ya, sama seperti saya katakan, bila iman ini diperkuatkan, Anda bisa berdiri teguh. Haleluya. Dan lihat apa firman Tuhan berbicara juga, bagaimana hati kita disucikan adalah oleh iman juga. Sebab bagaimana iman kita ini, seperti itu juga pemikiran kita, ya. Sekali lagi saya katakan,
Iman, ya, hati ini, pemikiran kita dan emosi, ya, perasaan kita semua adalah diikat satu. Bagaimana iman kita, seperti itu juga pemikiran kita, dan perasaan kita juga dibentuk daripada pengertian iman kita juga, pemikiran kita. Jadi yang penting sebagai anak Tuhan, kita kaya dalam, ya, iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan. Mari kita lihat, ya, firman Tuhan yang seterusnya. Apa karakter, ya, apa karakter orang ini, bagaimana kelakuan seseorang yang imannya kuat, dipenuhi oleh Roh Kudus. Kisah Para Rasul 11 ayat 23 dan 24. Mari kita lihat, ya. Seorang manusia yang biasa ini adalah contoh teladan bagi kita semua. Haleluya. Kisah Para Rasul 11 ayat 23 dan 24. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah seorang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Inilah karakter orang, buah karakter seseorang yang imannya sehat. Karena Barnabas adalah orang baik. Bagaimana pengertian kita, ya, bagaimana pengertian iman kita? Bila iman kita sehat, kita bisa mengerti seseorang, kita bisa memahami seseorang, kita bisa mengasihi seseorang. Sama seperti siapa? Sama seperti Tuhan Yesus Kristus. Sama seperti siapa? Sama seperti Tuhan Yesus Kristus. Dia bisa melihat kelemahan kita, dia bisa melihat tidak kesempurnaan kita, dia bisa melihat kondisi kehidupan kita, namun dia bisa mengerti, dia bisa memahami, dia bisa mengasihi. Itulah imannya yang akan buka mata kita untuk melihat apa yang orang lain tidak bisa melihat, ya. Bila iman ini berada di fondasi, di posisi yang betul. Haleluya. Seterusnya, amat penting, ya, apa yang kita dengar. Firman Tuhan kata bagaimana timbul, bagaimana iman kita bisa ditumbuh oleh mendengar firman, ya, Kristus Yesus. Bila kita mendengar firman Tuhan Yesus Kristus, iman kita diperkuatkan. Mari kita tunjuk satu contoh, ya, satu contoh bagaimana iman kita juga bisa dihalangi, dibelok, ya, daripada berada di dalam posisi iman yang benar. Mari kita lihat, ya, firman Tuhan. Kisah Para Rasul 13 ayat 8. Kisah Para Rasul 8, ya. Kisah Para Rasul 13 ayat 8. Kisah Para Rasul 13 ayat 8. Tetapi Elimas, demikianlah namanya dalam bahasa Yunani, tukang sihir itu menghalangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Amat penting apa yang kita mendengar perkataan orang, sebab dari perkataan juga iman kita dibentuk. Haleluya. Jadi jika perkataan itu tidak mengherat, tidak membawa anda lebih dekat kepada Tuhan, tidak mengukuhkan perhubungan anda dengan Tuhan, ya, lihat perkataan itu, ya. Firman Tuhan berkata, uji setiap roh. Setiap perkataan itu adalah roh. Bagaimana kita menerima perkataan itu amat penting, sebab jika kita tersilap, ya, sama seperti firman ini tertulis, menghalangi dan membelok iman. Bagaimana iman kita? Saya memberi satu contoh bagaimana waktu saya masih muda, seorang brother yang lebih tua, bila kami pergi ke kedai makan, selepas berdoa, ya, di dalam makanan itu, ayam itu masih ada darah. Jadi saya mengambil darah itu dan
bahagian yang ada darah itu saya letak ke tepi. Saya tidak makan ayam itu lagi. Brother itu berkata, ya dia juga seorang Kristen. Dia berkata, kita telah berdoa dengan iman, Tuhan telah kuduskan, Tuhan telah sucikan. Jadi dengan iman kita bisa makan walaupun ada darah itu. Jadi itu menjadi satu runsingan, jadi satu pikiran bagi saya, tidak enak. Namun saya tidak makan juga makanan itu. Setelah kalau tidak silap saya mungkin selepas 1 atau 2 minggu saya menghadiri satu ibadah. Hamba Tuhan itu memanggil protokol. Tuhan berbicara melalui hamba Tuhan itu. Tuhan berkata, apa yang saya lakukan itu adalah benar. Puji Tuhan. Itu membawa satu kedamaian, satu ketenangan bagi pikiran dan hati saya. Haleluya. Apa yang saya lakukan, walaupun apa yang saya lakukan itu adalah betul di hadapan Tuhan. Walaupun kita sudah berdoa, dan bila kita buka makanan itu, kita dapat melihat ada darah, kita tidak patut makan. Saya tidak kenal siapa hamba Tuhan itu, tapi Tuhan mengerti setiap pemikiran kita. Adakah kita lakukan apa yang betul, sama seperti kita telah lihat dalam Mazmur 62, curahkan isi hati Anda kepada Tuhan, percaya padanya setiap waktu, percaya pada Tuhan setiap waktu, curahkan isi Anda kepadanya. Dia adalah keselamatan kita. Haleluya. Bila kita memikir untuk melakukan yang benar, Tuhan akan membantu menuntun kita. Haleluya. Amat penting Haleluya. Sekali lagi saya katakan, apa yang kita dengar, puji itu, agar itu tidak membelok atau menghalangi dalam perkembangan iman kita kepada Tuhan. Haleluya. Akhir sekali saya ingin tutup dengan firman Tuhan ini, Roma 15 ayat 1 dan 2. Roma 15 ayat 1 dan 2. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Ayat 2. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita sendiri demi kebaikan untuk membangun. Amin. Firman Tuhan telah berkata, kita harus ucap perkataan yang membangun, agar orang yang mendengar juga bisa diberkati. Haleluya. Kita yang telah diperkuat, telah dituntun, telah diajar, harus kita juga membantu yang lemah. Contohnya, saya memberi satu contoh sebelum saya tutup. Di tempat pekerjaan, amat penting sekarang, di zaman sekarang, di waktu kita berada di tempat kerja, bagaimana kita membawa diri kita. Tidak kira orang itu adalah Kristen atau bukan Kristen. Jika kita yang sudah diperkuatkan, bagaimana kita menuntun orang itu, bagaimana kita mengajar orang itu, amat penting. Kita harus melihat kita adalah sebagai, kerana Tuhan telah memanggil kita dalam pelayanan kasih ini. Jadi kita harus dengan kasih, dengan penuh sabar. Orang itu sudah diajar, sama seperti kita sudah diajar, sudah diberitahu jangan buat, tapi namun kita masih lakukan sampai kita datang pada satu posisi. Bila kita sudah sadar, bila kita sudah bertobat, kita mengubah. Sama seperti itu juga waktu kita berada di tempat kerja, mungkin kita sudah menasihati, sudah mengajar, namun orang itu masih mau mendengar. Kita sebagai orang kuat juga sama seperti firman Tuhan berkata, Roma 15 ayat 1, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Kita harus tetap tidak kira orang itu mengenal Tuhan atau tidak mengenal Tuhan, orang itu masih lemah. Walaupun sudah dinasihati masih degil, ada orang yang masih degil. Tapi kita harus kita harus melihat keselamatan itu. Mereka seperti orang yang sudah sesat. Orang yang sudah sesat, walaupun sudah dinasihati masih sesat.
dari kita sebagai peranan. Ya, kita harus melihat kita sebagai satu peranan. Mari satu peranan. Kita harus menyelamatkan orang. Ya, sama seperti Tuhan telah mengajar, sama seperti Tuhan telah menyelamat. Sekarang orang melihat bagaimana cahaya kita, bagaimana posisi kita, bagaimana kelakuan kita. Satu-satunya bagaimana, ya, bila kita iman kita diperkuat, bila iman kita kuat, kita bisa tahu caranya. Kita bisa bersabar juga. Haleluya. Akhir sekali, ya. Akhir sekali mari saya bacakan firman Tuhan Roma 15 ayat 13. Roma 15 ayat 13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Lihat firman Tuhan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Haleluya. Bila kita melakukan pekerjaan Tuhan, di mana juga kita berada, Roh Kudus, ya, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Di mana kita pergi, sama penting, ya, dari saat ini luangkan waktu lebih dalam. Ya, jika kita tidak luang waktu, kita tidak bisa membesar di dalam Tuhan. Ya, luang waktu lebih dalam meneliti firman Tuhan. Sebab firman Tuhan, ya, iman bagaimana, seperti saya katakan tadi, bagaimana pengertian iman itu, seperti itu juga kehendak kita. Ya, bagaimana iman ini seperti juga kita mengendali, membawa tubuh ini, kehendak kita, pemikiran kita, emosi kita, perasaan kita, petualangan kita, pemikiran kita, pengertian kita. Jadi iman ini harus ada di dalam posisi yang betul, diperkayakan dengan, ya, Kristus Yesus. Sekali lagi saya katakan, saya ingatkan, bagaimana kita jadi binasa karena kurang pengetahuan. Maka sebagai anak Tuhan, jangan kita kurang pengetahuan. Duduk di dalam hadirat Tuhan, buka firman Tuhan, baca firman Tuhan sekurang-kurangnya. Walaupun Anda tak bisa 1 jam, sekurang-kurangnya 30 menit. Dari 30 menit akan menjadi 1 jam. Tuhan akan mengajar. Anda akan diperkayakan, Anda akan diperkuatkan. Haleluya. Saya percaya Anda diberkati. Ya, sama seperti firman Tuhan berkata di dalam, ya, Roma 15 ayat 13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Haleluya. Saya percaya diberkati. God bless you. Shalom. Haleluya.